Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan Ngopitem di malam Ramadan ke-26. Kali ini kita akan eh, melanjutkan tentang isi dari buku Mantik Kutair atau Musyawarah Burung, di mana kali ini para burung akan membicarakan perjalanan menuju Simuk sesuai dengan perkataan dari burung hudhud. Mari kita mulai. Ya, ini burung-burung membicarakan perjalanan menuju Simurg seperti yang disarankan oleh burung hudhud itu. Setelah mereka merenungkan kisah Syekh San'an, burung-burung itu pun memutuskan untuk meninggalkan segala cara hidup mereka yang lama. Pikiran tentang Simurg membangkitkan mereka dari kelesuan jiwa. Hanya cinta terhadapnya semata yang memenuhi mereka. Dan mereka pun mulai mempertimbangkan bagaimana memulai perjalanan tersebut. Mereka berkata, lebih dulu kita harus mempunyai sebuah petunjuk jalan yang akan menyimpulkan persoalan. Kita membutuhkan pemimpin yang akan mengatakan pada kita apa yang harus diperbuat. Pemimpin yang dapat menyelamatkan kita dari laut dalam ini. Kita akan mematuhi dan dengan setulus hati dan melakukan apa yang dikatakannya, baik yang menyenangkan maupun yang tak menyenangkan, agar bola kita akan jauh di tongkat pegunungan Kaukakus, kemudian jarah akan menjadi satu dengan matahari yang agung itu, dan bayang-bayang Simurg akan jatuh pada kita. Kini mari kita menarik undian untuk memilih pemimpin. Kepada siapa undian itu jatuh, dia akan menjadi pemimpin kita. Dia akan menjadi besar di antara yang kecil. Lalu mulai terjadi keributan. Setiap mereka segera berbicara, tetapi ketika segala sesuatu sudah siap, siul dan ocehan pun terhenti mati. Burung-burung itu terdiam sunyi. Penarikan undian dilakukan dengan upacara. Dan kebetulan undian jatuh pada hudhud yang bersemangat itu. Dengan bulat, mufakat semua menyetujui dengan berjanji akan mematuhi hudhud meskipun dengan mempertaruhkan hidup mereka. Aku takkan sayang berkorban jiwa maupun raga. Hudhud tampil ke muka dan sebuah mahkota pun dikenakan di kepalanya. Di tempat yang ditentukan begitu banyak jumlah burung yang berkumpul di sana sehingga tertutuplah bulan dan ikan karenanya. Tetapi ketika mereka melihat jalan masuk ke lembah pertama, mereka pun terbang membubung ke awan dengan takut, tetapi dengan kepak sayap dan lari yang lebih bergairah. Hasrat untuk meninggalkan segalanya pun hidup kembali. Tetapi tugas di muka mereka berat dan jalan pun panjang. Kesunyian mengeram di jalan yang membentang di hadapan, dan seekor burung pun bertanya pada hudhud, mengapa begitu lenggang? Karena hormat yang ditimbulkan sang raja, maka jalan yang menuju ke tempat persemayamannya begitu lenggang. Jawab hudhud. Cerita kecil tentang Bayazid Bistami. Suatu malam ketika Syekh Bayazid keluar kota, terasa padanya bahwa kesunyian yang dalam meliputi tanah lapang, bulan menyinari dunia yang membuat malam seterang siang. Bintang-bintang berkelompok menurut kecenderungan masing-masing. Setiap susunan bintang memiliki tugasnya sendiri. Syekh itu berjalan terus, tak melihat sekilas gerak atau seorang pun manusia. Hatinya terharu dan ia berkata, Robbi, sedih yang menjara mengharu hamba. Mengapa maka istana yang begitu lembut mengesan ini sunyi dari para pemuja yang penuh damba? Tak usah heran, mata suara batin menjawab, Raja tak memperkenankan sembarang orang datang ke istananya. Keagungannya tak memungkinkan dia menerima para petualang.
di pintunya. Bila tempat suci keagungan kami melimpah gemilangnya, ia tak menghargai mereka yang pengantuk dan tak peduli. Kau salah seorang di antara 1000 yang mohon perkenankan, dan kau harus menunggu dengan penuh kesabaran. Ini ada sebuah catatan kaki, bisa dibaca nanti. Lalu burung-burung pun berangkat. Takut dan cemas menimbulkan jerit kepiluan burung itu ketika mereka memandang jalan yang tiada berulung, di mana topan pembebasan dari segala yang berbau bumi membelah ruang langit. Dalam ketakutan mereka berdesak-desakan dan minta petunjuk pada Hudhud. Mereka berkata, kami tak tahu bagaimana harus menghadap Simuk yang dengan hormat takjim sepatutnya. Tetapi kau pernah hidup di dekat Sulaiman dan tahu sopan santun. Juga kau telah mendaki dan menuruni jalan ini dan berkali-kali terbang berkeliling dunia. Kau imam kami yang dapat mengikat melepaskan. Kami minta kau kini naik mimbar dan mengajarkan kami. Cerita pada kami tentang jalan itu dan tentang istana raja, serta upacara-upacara di sana, karena kami tak ingin memperlihatkan tingkah laku yang dungu. Juga segala macam kesulitan timbul dalam pikiran kami. Untuk perjalanan ini, kami perlu bebas dari kecemasan. Banyak pertanyaan yang mesti kami ajukan, dan kami ingin kau dapat melepaskan keraguan-keraguan kami. Jika tidak, kami tak akan dapat melihat dengan jelas di jalan yang panjang ini. Hudhud kemudian mengenakan mahkota di kepalanya, duduk di singgasana dan bersiap diri hendak berbicara pada mereka. Ketika pasukan burung-burung berjejer di muka dalam barisan, bulbul dan perkutut mendekat. Perkutut mendekat, dan seperti dua pembaca dengan dua suara yang sama, mereka memancarkan lagu begitu merdu sehingga segala yang mendengar merasa terhanyut. Kemudian satu demi satu sejumlah burung mendekat padanya untuk bicara tentang berbagai kesulitan dan menyatakan alasan-alasan mereka. Ucapan burung pertama berkata pada Hudhud, Oh kau yang telah diangkat sebagai pemimpin, katakan pada kami, apa yang membuat kau lebih dari kami? Karena tampak kau pun seperti kami seperti kau pula. Maka dalam hal mana letak perbedaannya? Dosa raga atau dosa jiwa manakah yang telah kami lakukan? Maka kami bodoh, sedang kau memiliki kearifan. Hudhud menjawab, ketahuilah, oh burung-burung, bahwa suatu kali kebetulan Sulaiman melihat aku, dan bahwa nasib baikku bukanlah berkat emas dan perak, tetapi karena pertemuan yang mujur itu, di mana bagaimana mungkin makhluk mendapatkan manfaat dari kepatuhan semata? Iblis sendiri pun patuh, namun siapapun yang menasehati agar meninggalkan kepatuhan, maka kutuk akan jatuh padanya buat selamanya. Amalkan kepatuhan, maka kau akan berhasil mendapatkan pandangan sekilas dari Sulaiman yang sejati. Alkisah, ada sebuah kisah telah Mahmud dan perangkap ikan.
Sultan Mahmud suatu kali terpisah dari pasukannya dan benar-benar seorang diri saja menggelepar lari di atas kudanya bagaikan angin. Tak lama kemudian dilihatnya seorang anak laki-laki kecil duduk di tepi sungai menebarkan jalannya. Sultan Mahmud mendekatinya dan mendapati bahwa anak itu sedih dan murung. Maka ia pun berkata, "Anak manis, apa yang membuat kau begitu sedih? Belum pernah kulihat orang semurung itu." "Oh pangeran yang tampan," jawab anak itu, "kami ini 7 bersaudara, kami tak berayah lagi. Ibu kami amat miskin. Setiap hari hamba datang dan berusaha menangkap ikan buat makan. Hanya bila hamba berhasil menangkap beberapa ekor, kami akan dapat makan malam ini." "Bolehkah aku mencoba?" tanya Sultan. Setelah anak itu memperbolehkan, Sultan pun menebarkan jala, dan karena ikut membantu kemujuran penebarnya, dengan cepat jala itu menarik 100 ekor ikan. Melihat itu si anak berkata dalam hati, "Nasibku sungguh mengagumkan. Alangkah beruntungnya karena semua ikan ini berguling-guling masuk ke dalam jalaku." Tetapi Sultan berkata, "Jangan bohongi dirimu sendiri anakku. Akulah penyebab kemujuranmu. Sultan telah menangkap semua ikan itu untukmu." Berkata demikian, Sultan pun meloncat ke atas kudanya. Anak-anak itu memohon pada Sultan agar mengambil bagiannya, tetapi Sultan menolak dengan mengatakan bahwa ia akan mengambil perolehan hari berikutnya. "Esok pagi kau harus menangkap ikan untukku," katanya. Kemudian ia pun kembali ke istana. Keesokan harinya diperintahkan seseorang perwira untuk mengambil anak itu. Setelah mereka tiba, diperintahkan anak itu duduk di sisinya di atas singgasananya. "Tuanku, karena seorang pegawai istana, anak ini pengemis. Biarlah," kata seorang pegawai istana. "Anak ini pengemis. Biarlah," jawab Sultan. "Kini ia jadi kawanku, mengingat bahwa kami telah mengikat persahabatan. Tak dapat aku menyuruhnya pergi." Demikian Sultan memperlakukan anak itu sama dengan dirinya. Akhirnya seorang bertanya pada anak itu, "Bagaimana halnya? Maka kau begitu dihormati?" Anak itu menjawab, "Kegembiraan telah datang dan kesedihan pun berlalu karena aku bertemu dengan raja yang berbahagia." Lalu kisah tentang Mahmud dengan penebang burung kayu, yaitu saat lain ketika Sultan Mahmud sedang berkuda seorang diri, ia berjumpa dengan Pak Tua penebang kayu yang sedang menuntun keledainya mengangkut semak-semak duri. Pada saat itu si keledai tersandung, dan ketika hewan itu jatuh, duri-duri pun mengelupas kulit kepala Pak Tua. Melihat semak-semak duri yang jatuh di tanah, keledai yang terjungkil balik, dan Pak Tua yang menggosok-gosok kepalanya, Sultan pun bertanya, "Oh laki-laki malang, adakah kau membutuhkan kawan?" "Aku benar-benar membutuhkan," jawab penebang kayu itu, "prajurit berkuda yang baik. Kalau kau mau menolongku, aku akan beruntung. Kau tak akan rugi apapun. Pandanganmu alamat baik bagiku. Semua tahu sudah bahwa orang yang menemukan rasa persahabatan dari mereka yang berwajah ramah, maka Sultan yang baik hati itu pun turun dari kuda. Dan setelah menegakkan kaki keledai, ia pun mengangkat semak-semak duri yang mengikat di punggung hewan itu. Lalu ia berkendara pergi bergabung diri dengan pasukan kembali. Katanya pada prajuritnya, "Pak Tua penebang kayu akan datang bersama seekor keledai yang mengangkut semak-semak duri. Tutuplah jalan agar ia nanti terpaksa harus lalu di mukaku." Ketika penebang kayu itu sampai ke tempat para prajurit, berkata ia dalam hatinya, "Bagaimana aku akan dapat lalu dengan hewan lemah ini?" Maka ia pun pergi lewat jalan lain, tetapi melihat payung kebesaran raja di jauhan, ia pun mulai gemetaran, karena jalan terpaksa harus ditempuh akan membawa dia di hadapan Sultan. Ketika ia semakin dekat, ia diliputi kebingungan karena di bawah payung itu dilihat wajah yang sudah ia kenal. "Oh Tuhan," katanya, "betapa hamba dalam kesulitan. Hari ini hamba harus menghadap Mahmud sebagai penjaga pintu hamba." Setelah ia sampai, Mahmud berkata, "Kawanku yang miskin, apa mata pencarianmu?" "Penebang kayu," ia menjawab.
Tuanku sudah maklum. Janganlah berpula-pula. Tuanku tak ingat akan hamba Pak Tua yang miskin, penebang kayu pekerjaan hamba. Siang malam hamba kumpulkan semak-semak duri di gurun, lalu hamba jual. Namun keledai hamba mati karena lapar. Jika tuanku berkenan, beri apalah kiranya barang sekedar roti. Kau si miskin, kata Sultan, berapa akan kau jual semak-semak durimu? Penebang kayu itu menjawab, karena tuanku tak hendak mengambilnya dengan cuma-cuma, hamba pun tak hendak menjualnya pula, maka belilah hamba sedompet emas. Mendengar itu, para prajurit pun berseru, tutup mulutmu, Pandir. Semak durimu itu tak ada segenggam sejelai pun harganya, meskinya kau berikan saja cuma-cuma. Pak tua itu pun menjawab, itu memang betul, tetapi nilainya sudah berubah ketika seorang yang berbahagia seperti Sultan menjamah ikatan duri-duriku, maka jadilah semuanya itu bekas-bekas mawar. Kata kalau Sultan hendak memberinya, maka harganya paling tidak 1 dinar, karena Sultan telah menaikkan nilainya 100 kali dengan menjamahnya. Oke, itu mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita akan menyambung esok hari di Ramadan ke-27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.